dia sangat protektif terhadap ponselnya. Dulu, dia mungkin tidak keberatan kamu memegang atau melihat-lihat ponselnya. Sekarang, ponselnya seperti benda paling pribadi yang tidak boleh disentuh siapapun. Dia membawa ponsel ke dapur, bahkan ke tempat tidur. Setiap notifikasi disembunyikan, lock screen diganti, sidik jari dihapus, bahkan aplikasi disembunyikan dengan kode rahasia. Dan saat kamu mencoba bertanya atau melihat, dia langsung defensif. Kadang marah, kadang mengalihkan topik, kadang membuatmu merasa bersalah karena tidak percaya. Padahal, reaksi itu sebenarnya bentuk ketakutan takut rahasianya terbongkar. Kebiasaannya mengetik sambil tersenyum sendiri pun mulai sering terlihat. Tapi setiap kali kamu bertanya siapa yang sedang dia ajak bicara, jawabannya selalu, cuma biasa. Padahal hatimu tahu, itu bukan obrolan biasa. Ketika sebuah hubungan dibangun dengan cinta dan kepercayaan, kita percaya bahwa kesetiaan akan menjadi pondasi utamanya. Namun, realitas tak selalu seindah harapan. Ada kalanya seseorang yang kita cintai justru menyimpan rahasia di balik senyumnya. Rahasia yang tidak lagi baru, tidak lagi coba-coba, tapi rahasia yang sudah berjalan lama, begitu rapi, dan sudah menjadi kebiasaan dalam kesehariannya. Perselingkuhan seperti ini bukan sekadar godaan sesaat, melainkan sebuah ikatan gelap yang tumbuh dan dijaga dengan diam-diam. Dan sayangnya, banyak yang tidak menyadari bahwa pasangannya telah begitu jauh melangkah dalam kebohongan. Jika kamu merasa ada yang berubah, tapi sulit dijelaskan, mungkin inilah saatnya membuka mata dan melihat tanda-tandanya. Berikut ini adalah ciri perselingkuhan yang sudah berjalan lama. 1. Dia semakin lihai berbohong dan membuat alibi. Di awal perselingkuhan, biasanya seseorang masih gugup dan canggung saat berbohong. Tapi seiring waktu, dia mulai terbiasa memainkan kata-kata. Alibinya menjadi masuk akal, bahkan terdengar sangat meyakinkan. Dia sudah tahu kapan harus tersenyum, kapan harus serius, dan kapan harus marah agar kamu tidak curiga. Bohong sudah menjadi bagian dari kesehariannya, seperti bernafas. Dia bahkan bisa membuat skenario untuk menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lain. Dan yang lebih mengerikan, kamu mungkin tidak menyadari bahwa semuanya hanyalah sandiwara, karena dia sudah sangat terlatih untuk terlihat normal, bahkan saat hatinya sudah terbagi dua. 2. Perubahan sikapnya terasa konsisten, tapi ada yang tidak wajar. Awalnya kamu mungkin senang melihatnya jadi lebih perhatian. Namun, jika kamu perhatikan lebih dalam, semua itu terasa tidak tulus. Seolah-olah dia sedang berusaha menutupi sesuatu. Perubahan itu bukan karena cinta yang tumbuh kembali, tapi karena rasa bersalah yang perlahan muncul dalam dirinya. Dia tidak ingin ketahuan, jadi dia berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, sikap manisnya hanyalah kamuflase dari rasa takut dan kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Di lain waktu, dia bisa tiba-tiba berubah jadi sangat cuek dan dingin. Kamu pun dibuat bingung dengan suasana hatinya yang naik turun tanpa alasan jelas. Tapi sebenarnya, itu karena pikirannya sedang terbagi. Separuh untukmu, separuh lagi untuk orang lain yang kini mulai mengisi hidupnya. Dan itulah kenapa perubahan sikapnya terasa aneh, karena bukan lahir dari hati, tapi dari rasa bersalah yang ingin dia sembunyikan. 3. Dia sangat protektif terhadap ponselnya. Dulu, dia mungkin tidak keberatan kamu memegang atau melihat-lihat ponselnya. Sekarang, ponselnya seperti benda paling pribadi yang tidak boleh disentuh siapapun. Dia membawa ponsel ke kamar mandi, ke dapur, bahkan ke tempat tidur. Setiap notifikasi disembunyikan, lock screen diganti, sidik jari dihapus, bahkan aplikasi disembunyikan dengan kode rahasia. Dan saat kamu mencoba bertanya atau melihat, dia langsung defensif. Kadang marah, kadang mengalihkan topik, kadang membuatmu merasa bersalah karena tidak percaya. Padahal, reaksi itu sebenarnya bentuk ketakutan takut rahasianya terbongkar. Kebiasaannya mengetik sambil tersenyum sendiri pun mulai sering terlihat. Tapi setiap kali kamu bertanya siapa yang sedang dia ajak bicara, jawabannya selalu, cuma biasa. Padahal hatimu tahu, itu bukan obrolan biasa. Karena kamu pun pernah merasakan. Dulu saat kalian masih saling jatuh cinta, kamu juga pernah melihat ekspresi itu. Di wajahnya senyum kecil yang penuh getaran hati. Dan sekarang, senyum itu bukan lagi milikmu. 4. Hasad fisik dan emosionalnya mulai menjauh. Salah satu tanda paling jelas dari perselingkuhan yang sudah
Berjalan lama adalah jarak yang mulai terasa. Meski kalian masih seruman atau sering bertemu, dia tidak lagi menyentuhmu dengan hangat seperti dulu. Pelukan terasa hampa, ciuman terasa hambar, seolah hanya formalitas. Bahkan, dia mulai menolak keintiman dengan berbagai alasan lelah. Pusing, tidak mood, atau stres. Tapi anehnya, kamu tidak melihat dia kelelahan atau stres seperti yang dia katakan. Ada sesuatu yang hilang dalam caranya menatapmu. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena dia tidak menyentuhmu lagi, tapi karena kamu tahu secara emosional pun dia menjauh. Dia tidak lagi bercerita seperti dulu, tidak lagi berbagi tentang harinya, atau masalah-masalah kecil yang biasanya kalian bahas bersama. Hubungan kalian terasa seperti dua orang asing yang hanya menjalani rutinitas, karena sebagian hatinya kini sudah ia berikan pada orang lain. Dan kamu hanya mendapatkan sisa-sisa dari perhatiannya yang semakin pudar. 5. Dia mulai sering menyalahkanmu, bahkan untuk hal-hal kecil. Salah satu bentuk pembelaan diri yang umum dilakukan orang yang berselingkuh adalah dengan memutarbalikkan keadaan. Dia mulai mencari-cari kesalahanmu, sekecil apapun. Kamu salah ucap sedikit, dia marah. Kamu terlambat balas pesan, dia cemberut. Padahal sebelumnya, hal-hal seperti itu tidak pernah jadi masalah besar. Dia mulai membandingkanmu entah secara langsung atau tersirat, seolah kamu tidak lagi cukup baik. Padahal, itu hanya pembenaran dalam hatinya sendiri. Dengan menyalahkanmu terus-menerus, dia merasa lebih berhak untuk berada dalam hubungan lain. Dia merasa punya alasan untuk tidak setia. Padahal, kesalahan yang dia tuduhkan padamu seringkali hanyalah cerminan dari rasa bersalahnya sendiri. Dia butuh kamu terlihat buruk, agar dia tidak merasa terlalu jahat. Dan kamu perlahan mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Padahal, yang salah sebenarnya bukan kamu, tapi dia yang sudah jauh melangkah keluar dari komitmen. 6. Dia punya waktu dan energi untuk semua orang, kecuali kamu. Dulu, meski sibuk, dia selalu menyempatkan waktu untukmu. Entah sekadar menelpon, mengirim pesan singkat, atau duduk bersamamu, walau hanya sebentar. Tapi sekarang, kamu merasa seperti prioritas yang perlahan tergeser. Dia bisa nongkrong berjam-jam dengan teman-temannya. Dia bisa aktif di media sosial, membalas komentar orang lain, atau bahkan tertawa lepas di depan layar ponselnya. Namun saat kamu mengajak bicara, dia terlihat tidak tertarik. Matanya kosong, pikirannya entah kemana. Bahkan untuk sekadar mendengarkan ceritamu, dia tampak tidak punya waktu. Padahal, kamu hanya ingin didengar. Kamu hanya ingin dia hadir, secara utuh, seperti dulu. Namun perlahan, kamu sadar, kehadirannya kini sudah terbagi. Kamu bukan lagi tempat dia pulang dengan nyaman. Karena tempat itu, kini sudah ia temukan di orang lain. Dan waktu yang seharusnya untukmu, perlahan-lahan berubah jadi alasan sibuk, yang tak pernah bisa kamu periksa kebenarannya. Yang menyakitkan bukan hanya karena dia sibuk, tapi karena dia memilih untuk tidak lagi menyempatkan waktu bersamamu. Padahal waktu dan perhatian adalah cermin dari cinta. Dan saat itu hilang, kamu tahu, ada sesuatu yang telah berubah sangat jauh. 7. Instingmu terus berteriak, tapi dia membuatmu merasa bersalah, karena merasakannya. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat kuat terasa, yaitu intuisi. Hati kecilmu sering merasa ada yang aneh. Kamu tidak punya bukti yang pasti, tapi kamu bisa merasakan bahwa ada orang ketiga dalam hubungan kalian. Sayangnya, setiap kali kamu mencoba membicarakannya, dia selalu membalikkan keadaan. Dia menyebutmu terlalu curiga, terlalu sensitif, atau terlalu berlebihan. Padahal kamu hanya mencoba mencari kejelasan. Dan parahnya, kamu mulai meragukan dirimu sendiri, mulai merasa bersalah karena mempertanyakan kesetiaannya. Padahal yang kamu lakukan adalah bentuk pertahanan terakhir untuk hubungan kalian. Seorang pasangan yang benar-benar setia tidak akan membuatmu merasa gila karena mendengarkan instingmu sendiri. Tapi dia, yang sudah lama berselingkuh, justru pandai memanipulasi perasaanmu, agar kamu terus diam, agar kamu terus ragu, dan agar rahasianya tetap aman. Perselingkuhan yang sudah berjalan lama bukan hanya tentang fisik atau pertemuan rahasia, tapi tentang hati yang perlahan menjauh dan terbagi. Tentang kebohongan yang dirajut begitu rapi hingga hampir terlihat seperti kebenaran. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan abaikan. Karena semakin lama kamu menutup mata, semakin besar luka yang akan kamu rasakan nanti.
Mungkin kamu berharap semuanya berubah, tapi ingatlah, kamu juga berhak untuk dicintai dengan jujur dan sepenuhnya. Dan jika dia tidak bisa memberimu itu, maka mungkin saatnya kamu mencintai dirimu lebih dulu. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu bertanya-tanya setiap malam. Cinta yang sejati tidak membuatmu merasa sendirian saat kamu sedang bersama